Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Yurismawati dengan NIM 18032060. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat semua ya. Baik. Sebelum kita masuk pada materi yang akan kita bahas atau materi teks cerita pendek, alangkah lebih baiknya saya akan memberitahu kade yang saya gunakan. Kade yang saya gunakan pada pembelajaran cerpen kali ini adalah menggunakan kade 4.3. Berikut penjelasannya. Di sini saya menggunakan 7 komponen. Kompetensi dasar yang saya gunakan adalah kompetensi dasar 4.3, yaitu menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita imajinasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Selanjutnya di sini saya menggunakan 3 IPK. Yang pertama adalah menyimpulkan tokoh dan latar cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Yang kedua adalah menyimpulkan urutan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Dan yang terakhir adalah menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Komponen selanjutnya ada kuis. Di sini saya memberikan beberapa pertanyaan yang bisa untuk lanjut soal. Pada komponen selanjutnya, kita langsung masuk pada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, di dalam cerpen terdiri dari 2 unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik. Sebuah cerpen atau cerita pendek memiliki suatu unsur pembentuk yang harus ada di dalam cerpen itu sendiri. Unsur ini dinamakan dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik akan membangun kisah cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Unsur intrinsik merupakan unsur dari dalam. Unsur intrinsik cerpen biasanya meliputi tema, alur, tokoh, setting, gaya bahasa, sudut pandang, dan yang terakhir adalah amanat. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tema. Tema adalah pikiran utama dari sebuah teks cerita pendek. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Selanjutnya ada alur. Pada umumnya, alur pada cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun ada beberapa jenis alur cerita, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Yang selanjutnya adalah tokoh. Nah, setiap cerita pasti memiliki unsur tokoh di dalamnya. Tokoh tidak hanya sebatas peran yang dimainkan manusia dalam cerita. Tokoh juga dapat berupa hewan, benda, atau karakter apapun yang mewakili jalannya sebuah cerita. Tokoh dapat berupa kata ganti penunjuk orang seperti aku, kamu, dia, mereka, dan sebagainya. Menu yang selanjutnya adalah setting. Setting meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Seperti contoh, aku bermain bola pada sore hari di lapangan dekat rumah. Aku dan teman-temanku merasa senang sekali karena sudah lama kita tidak bermain bola. Nah, pada sepenggal kalimat di atas, yang merupakan latar tempat adalah di lapangan dekat rumah. Sedangkan latar waktu adalah pada sore hari, dan yang terakhir latar suasana adalah senang. Selanjutnya, di sini ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara bagaimana pengarang menguraikan cerita yang dibuatnya. Atau definisi dari gaya bahasa yaitu cara bagaimana pengarang cerita mengungkapkan isi pemikirannya lewat bahasa-bahasa yang khas dalam uraian ceritanya, sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Nah, yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama seperti aku merupakan tokoh utama, dan pelaku sampingan seperti aku menceritakan orang lain.
Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu, atau dia menjadi tokoh utama, dan pengamat, dia menceritakan orang lain. Dan yang terakhir, di sini ada amanat. Amanat atau pesan moral penulis kepada pembaca. Pesan moral yang ingin disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Nah, unsur yang selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik cerita pendek atau cerpen adalah unsur dari luar. Biasanya, unsur ekstrinsik pada cerpen meliputi latar belakang pengarang, nilai moral, nilai sosial, nilai agama, dan yang terakhir nilai budaya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang juga mempengaruhi cerpen yang dihasilkan seorang penulis. Dengan berbagai macam latar belakang, bisa menciptakan unsur ekstrinsiknya sendiri. Kenapa? Karena beberapa hal bisa mempengaruhi latar belakang pengarang, yang kemudian berdampak pada unsur ekstrinsik, antara lain riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Nah, unsur ekstrinsik yang selanjutnya ada nilai moral. Nah, nilai moral sendiri adalah suatu gambaran objektif terhadap tindakan manusia dalam menjalankan rutinitas kehidupannya. Jadi, dengan arti inilah moral kerap kali dikaitkan dengan kodrat dan hakikat manusia yang ingin kehidupannya dalam kenyamanan dan ketentraman. Nilai-nilai yang dapat mendorong manusia untuk bertindak atau melakukan sesuatu dan merupakan sumber motivasi. Dengan kata lain, moral values cenderung mengatur dan membatasi tindakan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai yang selanjutnya adalah nilai sosial. Nilai sosial merupakan suatu konsep abstrak pada diri manusia mengenai apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah. Nah, jadi nilai sosial mengacu pada perilaku atau tindakan yang dianggap baik oleh masyarakat. Walau begitu, sebenarnya konsep mengenai nilai sosial masih dipandang abstrak. Dalam konteks hubungan, nilai sosial akan memperlihatkan seberapa jauh hubungan antar individu atau kelompok. Contoh nilai sosial yang bisa ditemui di masyarakat sekitar ialah gotong royong atau kerja bakti. Selanjutnya ada nilai budaya. Nilai budaya adalah seperangkat aturan atau suatu nilai yang disepakati dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, dan mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, dan simbol-simbol. Jadi, nilai budaya sebagai konsepsi umum yang terorganisasi berpengaruh terhadap perilaku yang berkaitan dengan alam, kedudukan manusia dalam alam, hubungan orang dengan orang, dan tentang hal-hal yang diingini dan tidak diingini, yang mungkin berkaitan dengan hubungan orang dengan lingkungan dan sesama manusia. Nah, nilai yang terakhir adalah nilai agama. Jadi, penanaman nilai adalah proses menanamkan nilai atau hal-hal atau sifat yang berguna dan penting sebagai acuan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Menanamkan nilai-nilai baik dalam diri anak merupakan suatu hal yang penting bagi orang tua di dalam sebuah keluarga, karena keluarga merupakan landing terbaik dalam penyemaian nilai. Nilai yang sangat mendasar harus ditanamkan dalam diri anak adalah nilai agama. Nah, komponen selanjutnya adalah penugasan. Di sini saya memberikan beberapa soal yang wajib kalian jawab. Nah, pada slide selanjutnya terdapat bacaan untuk menjawab soal-soal yang telah saya paparkan tadi. Kalian bisa nge-pause untuk screenshot agar kalian bisa menjawab soal-soal tadi. Nah, untuk tugas yang sudah selesai, kalian bisa mengumpulkan via WhatsApp group. Sekian
Sekian materi yang telah saya paparkan tadi. Apabila ada kesalahan kata atau salah-salah prasangka, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.